Potski. Halo Sobat Muda LP3I, kembali lagi dengan kita Potski Podcast Anak Vokasi. Oke, jadi di pagi yang cerah ini kita semua ngumpul di sini buat podcast dengan tema lingkup organisasi. Nah, sebelum itu gue mau undang diri gue dulu nih. Nama gue tuh Muhammad Abdul dari Prodi Manajemen Informatika 18/11. Nah, di samping gue di sini namanya ada Imam. Buat prodinya dia bakal nyampe sendiri ya. Ya gue dari Prodi Hubungan Masyarakat dan di depan gue ada Gue Sivana dari Prodi Humas. Hari ini gue jadi narasumber. Kalau gue namanya Syafira Khairudin, kalian bisa panggil Fira. Aku dari Prodi Administrasi Bisnis 18/2. Nah, ngomongin organisasi, kita berempat ini salah satu anggota BEM di kampus LP3 Depok ini. Nah, sebelum masuk ke organisasi, gue mau tanya dulu nih ya sama kalian semua. Maksud organisasi itu di benak kalian tuh apa? Gitu. Kalau dari gue sendiri, menurut gue organisasi itu adalah kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama dan mereka itu bersama-sama untuk mewujudkan tujuan tersebut. Kalau menurut gue, organisasi itu tempat buat anak-anak belajar lebih mandiri, terus ekspor kemampuan mereka. menurut gue organisasi itu kayak suatu komunitas dan di dalamnya itu ada orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama kayak Sivana bilang, dan mereka bekerja sama buat mencapai tujuan itu. Maksud tujuan sama tuh dalam organisasi itu emang mereka punya usaha tertentu gitu. Iya, Buat mencapai tujuan tertentu. iya, sekarang bersama-sama. Tapi terstruktur kan? Iya. Iya, pasti itu sama juga. Oke. Keluh kesah, kalau kita ngomong keluh kesah pasti banyak banget di organisasi tersebut. Buat jujur, gue juga keluh kesahnya banyak banget, capek. Terus bisa aja tuh ada tugas mendadak, rapat mendadak. Jadi bentrok ya? Iya, jadi bentrok. Nah, kalau sobat muda sendiri, kalau yang ikut organisasi pasti pernah ngerasain itu semua kan? Pernah sih. Pernah nggak sih? Pernah. Pasti pernah kan? Apalagi gue nih duduk di divisi desain yang dimana itu bener-bener bisa dibilang capek. Terus juga di divisi desain itu ada 4 orang itu, 4 orang yang ngurus gitulah. Nah, ada nih 1 orang kayak hilang gitu. Dapat filmnya mana tuh? Enggak, gue gak tahu hilang gimana. Pokoknya udah hilang aja. Terus juga suka dapat tugas-tugas desain mendadak juga nih dari ketua BEM-nya. Itu kan kayak, tapi gak apa-apa sih, ini mah gak apa-apa banget. Cuma tetap aja gitu kan, namanya organisasi gitu. Disitu gue dan di dalam diri gue tuh kayak gue balik lagi, namanya juga organisasi, wajar lah kayak gitu. Iya gak sih? Wajar sih? Wajar. Iya kan? Soalnya kayak lu juga bakal tahu gitu kalau nanti tuh bakal begitu. Nah, iya. Kalau gue dari divisi desain nih, coba lu kenalin dong masing-masing dari divisi mana, terus kayak gimana divisi lu? Lancar apa enggak tuh? Dari Sivana dulu deh coba. Gue dari divisi Humas. Di Humas sendiri kita lagi mau ngerjain salah satu proker ya, ini masih rasial ya. Terus kayak untuk selama ini sih masih lancar. Lancar. Ya, Tapi emang gak boleh dikasih tau tuh rahasia. ya nanti ada. Secret gak boleh. Ya nanti Oh, kalau emang ya rahasia gimana ya. sih lu? Ya kalau dari gua, divisi gua tuh minat bakat dan tugas gua itu kayak nyari-nyari sponsor gitulah buat kalau lagi ada event-event di kampus atau yang diadakan oleh organisasi tersebut. Udah terjalanin belum? Pengen ada rencana, masih ada rencana. Tapi pasti terjalani kan? Insya Allah terjalani. Semuanya insya Allah. Iya, diusahakan. Kalau buat Fira sendiri, Kalau gue di BEM itu menjabat sebagai sekretaris 1. Gue dibantu sama temen gue yang paling cantik itu Syahrinya. Oh iya. Dia suka bantu gue kalau misalkan dia lagi nggak bisa, dia yang manage. Di situ gue berdua biasanya bagi-bagi tugas. Kadang kan ada rapat terus bikin outline. Kalau gue nggak bisa nanti nah kalau dia nggak bisa gue yang bikin. Gitu. Terus juga nanti ada absen buat pertemuan BEM biasanya sih.
Sobat Muda LP3I, sebelum kita masuk, gue mau suruh kalian buat follow dulu nih. Pasti kalian kan ada sebagian yang belum follow tuh. Ntar nama IG-nya kita tampilin ya, nanti nanti bakal ada usernya. Oke, kita masuk lagi. Dari divisi tadi udah tersebuti kan. Nah, pas di sebelum kalian masuk, pasti ada dong divisi yang kalian minati. Bukan sekarang yang kalian tempat itu nggak selalu kalian minati gitu. Oh, Ngerti nggak sih? ada. Kayak misalnya gue nih, gue jujur aja nih Sobat Muda LP3I. Awalnya pas gue diwawancara, gue pengen banget masuk yang dulu tuh namanya P3K, yang sekarang diganti jadi minat bakat. Karena kenapa? Gue mau ngomong aja sama mahasiswa-mahasiswa yang kurang bisa ngomong gitu buat ke akademi, ke dosen, kalau mereka tuh maunya apa. Kalau menurut gue kayak gitu. Tapi gue di sini alhamdulillah dikasih kepercayaan ke divisi desain, yang dimana gue harus ngedesain kayak semacam hari-hari besar. Nah, di situ juga nggak cuma hari-hari besar, kayak ada juga UAS gitu. Kalau kalian tuh apa yang kalian minati? Kita boleh tukeran gak sih? Soalnya gue juga tuh pengen ke desain sebenarnya, tapi malah di minat bakat. Boleh tukeran gak sih? Nggak bisa sih, mulai dari masing-masing ya. Dari masing-masing ya. Mungkin kan emang lu gue akuin sih lu ahli dan itu. Iya. Cuma lu kalau di public speaking kurang juga. Makanya itu. Juga. Tapi mungkin dari situ kita kan bisa Iya. dapat ilmu lagi kan. Iya, buat ngelatih gua lah. Iya. Iya. Gue bersyukur banget emang masuk LP3I dan masuk BM-nya. Iya. Yang terbaik. Bisa tahu kita yang kita butuhkan gitu ya. Buat kalian Sobat Muda LP3I maupun bukan Sobat Muda LP3I yang nonton, jangan lupa ya, kalau lulus masuk LP3I Depok. Ini kampus terbaik sih, sumpah, gue nggak bohong. Terus jangan lupa masuk ke BM-nya. BM juga. Kalau Sivana? Kalau gue tadinya emang pas wawancara udah daftarnya di Humas dan alhamdulillahnya masuk Humas juga. Oke. Sama sih sama kayak Sivana, gue mau jadi sekretaris, juga tertarik karena ngeliat salah satu kakak-kakak yang enjoy banget jadi sekretaris. Dia tuh juga Inspirasi. ini ya, apa, sejalur gitu sama yang minatin berdua. Ya, Sesuai sama gimana sih? Iya, Masya Allah. Masya Allah. Terus, Mam, lu kan tadi awalnya mau jadi desainer. Iya. Agak nyesel gak masuk ke sini? Ya sebenarnya enggak Masih sih. masuk ke divisinya? Enggak. Enggak, nggak nyesel. Enggak. Jadi kayak yang seperti gue bilang tadi, ya bisa buat kayak wadah gua belajar, buat lebih percaya diri lagi, buat ngomong ke publik gitu. Gue gak yakin sih kalau lu gak ada nyesel. Soalnya gue juga ada nyesel. Pasti sedikit gitu lah. Soalnya Nah, Sobat Muda LP3I ngomongin soal divisi desain, gue juga sebenarnya agak nyesel. Tapi kalau buat Imam sendiri, dia ngomongnya nggak nyesel emang ya? Ya sebenarnya. Ya karena dia ngelihat dari sisi kalau dia tuh bisa ngambil ilmu lagi. Iya. Kalau gue ngeliat dari sisi bisa ngambil ilmu dan gue ngeliat dari sisi skillnya gue sendiri. Karena jujur pas diwawancara, jadi itu kita sebelum masuk BEM diwawancara juga kan ya? Iya. Nah, setiap orang tuh ditanyain, kayaknya nggak setiap orang, tapi gue yakin ini bakal jadi setiap orang tuh ditanyain kalau sebelum masuk BEM minatnya di bagian apa. Nah, gue tuh jawab di P3K karena yang tadi alasan gue. Terus pas setelah dapat pengumuman seleksi, alhamdulillah nih kita berempat terpilih dan terpilih ke divisinya masing-masing. Gue tuh sedikit kaget ngeliat bukan broadcastan, itu kayaknya SSan apa gimana gitu. Gue tuh dapetnya di bagian divisi desain yang dimana skill gue buat desain gak ada sama sekali. Jauh ya. Jauh banget. Terus juga gue satu grup sama Karen sih, gue kenal Karen sih waktu itu. Belum kenal banget, belum gimana ya? Belum kayak apa sih namanya? belum tahu orang yang mana. Tahu orangnya tahu waktu itu gue nggak Belum deket lah. lah. Belum deket ya, belum deket, kenalan juga belum. Waktu itu gue cuma kenal sama ketua BEM doang. Cuma emang rada belum kenal juga sama ketua BEM. Sombong. Oh sombong. Wah, parah banget sih. Enggak sih, nggak sombong, cuma First agak. time ternyata begitu. Iya. ya. Oh. Enggak sih, sombong ngeliatnya kayak kelinci. Nggak tahu pas awal-awal ya. Lucu dong berarti. Iya, lucu. Gemes Kayak dong. kelinci pokoknya. Ya Lu ampun. kenapa jadi bahas ketua BEM sih? Ya kan udah mulai. Pentingkan ikut organisasi nih. Ya Udah, lanjut. Wah, maaf. Gue gak nyesel banget nih, skill gue gak ada. Apalagi gue ketemu Kak Remsi. Di dalamnya juga ada Kak Tasya sama Kak Luffy. Iya, Kak Kita Sally. Kak Sally. Kita panggil, gue sering banget panggil Luffy gara-gara nama dia Kak Luffy juga namanya, gak jelas. Parah, sama orang. Terus
Ya udah tuh, gua akhirnya tanya-tanya gitu gua gimana sih cara ngedesain terbaik, terus kita kerja itu di sini ngapain aja gitu loh. Nah, kalau menurut lu sendiri Bang, lu sempet nanya nggak? Maksudnya kan lu masuk minat bakat, lu tau nggak di dalam minat bakat tuh apa yang lu harus lakuin? Kan kalau mereka berdua nih, lu emang udah pengen ke situ kan? Karena masan. Iya, tapi berarti lu udah tahu dong ya gua atau masih udah tahu tuh kedepannya? Jujur kalau gua pertama masuk minat bakat tuh ya bingung karena gua waktu itu nanya ke Kak Sally doang tuh kayak prokernya tuh kita tuh kayak gimana gitu, terus tugasnya apa aja. Nah sama Kak Sally itu suruh ditanyain ke yang dulunya tuh divisi humas, dan yang jabatan dulunya tuh divisi humas. Nah kan di situ gua nggak tahu tuh siapa tuh. Nah di situ kayak ya udahlah, yang gua tahu tuh kalau minat bakat tuh kayak nyari sponsor lah buat event-event itu, Ada lomba-lomba juga. nyari lomba-lomba juga. Tapi sekarang ada sponsornya. Alhamdulillah kemarin ada. Nah, gua udah denger itu sponsornya orang dalam memang. Waduh, gimana ya? Gimana ya? Jangan cepat tuh. Jalur Iya, cepat. emang kekuatan terkuat orang dalam. Nah, gue ngomong itu mah maksudnya nyari sponsor. Nah, sobat muda juga pasti ada yang kurang ngerti juga kan, gimana cara nyari sponsor. Terus maksudnya apa sih nyari sponsor itu? Gitu loh, kayak jelasin Mam. Aduh, gimana ya? Jadi kita tuh kayak nyari sponsor tuh kayak buat Boleh disebutin nggak? Boleh disebutin nggak sebenarnya? Sebelumnya? Iya, jangan. Jangan ya, jangan dulu ya. Jangan dulu, jangan. Tapi ini jelasin dulu aja gimana caranya sobat muda. Gimana cara buat nyari sponsornya nih. Ya kita harus perbanyak relasi lah. Iya sih, relasi udah pasti. Setelah ada relasi, nah sudah ada sponsor, udah ada nih, tapi dapetin belum tentu. Kayak masih abu-abu. Ini gue dapet nggak sponsor ini? Ini gue dapet nggak sponsor ini? Kan pas kita cari relasi, nggak mungkin satu orang doang, dua orang doang, dong pasti lebih dari 10 orang gitu lah. Iya. Pasti banyak juga sponsor yang ada tuh, tapi dapet pun belum. Terus lu ngomong orangnya itu kayak gimana tuh? Pernah nggak sih lu mohon-mohon gitu buat dapetin sponsor? Ya, jujur. Pak Kumis gitu? Enggak, Belum. Yang pasti sih lewat proposal ya. Iya, lewat proposal. Tapi sponsor yang kemarin tuh mereka sendiri yang ngajuin. Oh, Ada satu, mereka itu kayak ngajuin gimana kalau kita kerjasama gitu buat nanti di event kamu. itu ngajuinnya kenapa tuh? Tertarik? Bagaimana? Eh, Mereka duluan ini ngajuin? Iya, mereka duluan. Mungkin kayak mereka tuh kayak usaha startup juga gitu, dia juga kayak butuh dikenal. Gitu. Mungkin juga berkembang ya. Dia ngajuin juga mungkin ngeliat kampus terbaik kita, kampus yang tinggi di sini sobat muda. Iya nggak sih? Pasti dia ngeliat kampus kita dulu kan? Ya pasti dia Iya, lihat semua. dulu. Pasti. Berarti akademi kan besar banget ya. Iya. Ada berapa kampus kan ada. Ih, banyak banget. Setiap cabang ada cabang-cabang, ada 8 cabang. Ayo ada tahu berapa akademi? Sobat muda coba taruh di kolom komentar. Jawab tuh 8 cabang itu apa aja. Nah, benar. Nah, masalah sponsor Mam. Aduh, gue sebenarnya penasaran banget nih sama sponsornya, cuma rahasia sih. Masih rahasia. Apa sih acaranya kapan? Acaranya kapan? Ya, Acaranya yang paling dekat itu tanggal berapa sih? Iya. Iya, enggak, acara kita tuh yang di kampus tanggal 6 ya? Tanggal 6. tanggal itu eventnya namanya Kelas fest. Kelas Fest. Sobat muda, jangan lupa tanggal 6 ada Kelas Fest di LP3I Jakarta kampus Depok, yang di cabang Depok ya, bukan yang di mana-mana. Di dalamnya ada apa aja tuh guys? Di tas itu. Lomba-lomba. Tasnya lomba-lomba. Terus Ada bazar-bazaran dari UMKM gitu. ada apa lagi tuh Bang? Kayak lomba-lomba apa aja bikin lomba ini? Ada apa? Oh, lu tanya gua? Iya. Tiga sekali. Udah sama kita ya nih anak ini. Aduh. Ya pasti dari lombanya yang gua tahu tuh yang paling unik tuh ada Mobile Legends ya. Mobile Sport. Iya. Terus ada apa lagi? Tenis, badminton maksudnya. Badminton.
Gue suka banget tuh ML, cuma karena HP gue nggak berkompatibel ya. Jadi Kok jadi curhat? gue nggak bisa main Udah, ML. udah. Nggak, soalnya ini mabat sobat muda nih ya. Kalau sobat muda nonton ini terus main ML, gue tuh ngeliat dari sisi ML kampus kita kayak kurang. Dari segi strategi dari ML itu kurang, tapi ya lumayan, itu masih mending karena masih ada banyak yang main ML. Bagus. Kalau lu mah, lu kalau misalnya nggak jadi tanggung jawab gitu, lu mau ikut lomba apa? Ya, kayaknya ML sih. Yang kalau paling pasti. Iya. Kalau lu coba pasti udah bisa ML. Iya. Si Fana nih, badminton nggak sih? Iya, betul. Gue tau banget kalau badminton, soalnya lu dulu eskul basket, pasti kalau di sini eskul basket nggak ada. Enggak ada. Pasti badminton. Iya. Ya, soalnya lu ketegaran juga gitu. Iya. Jalan. Kira? Kalau gue ya, apa ya? Kalau sendiri dia apa? Kalau lu sendiri, gue mah ML lo udah pasti, cuma HP gue aja kayak gitu. Dan berarti lu gak bisa ikut ML. Nggak bisa. Tapi gue denger kemarin tuh yang ada apa sih namanya? Yang ada murotal ya? Kita mau murotal. Dari sama satu lagi, iya yang teki itu di Sas kan? Iya, Mungkin gue bakal ikut teki aja. Masya Allah, Keren. Keren banget ya bisa kita. Alhamdulillah. Gak apa, biar jadi ilmu di dalam diri gua. Siapa tahu kan di sana ada peserta-peserta yang lebih bagus. Pasti ada yang lebih bagus dari gua banyak. Gua jadi bisa belajar sama dia gitu kan, sobat muda. Tapi alasan gue masuk ke ikut lomba dari apa? Teki dari. Oh, Kalau kayak ikut ML apa? Gua pernah tuh malam-malam, jadi sobat muda ini sudah cerita ya. Gua malam-malam pernah ngebuka HP emak gua. Itu Samsung Galaxy Star dulu banget, yang kecil banget. Curhatnya. Terus gua buka galerinya. Gue nemu tuh salah satu imam di Mekah atau Madinah, gue Syekh apa ya, gue lupa. Itu nadanya tuh enak banget, Masya Allah itu nadanya enak banget. Sampai-sampai mungkin kalau semisal gue lagi sama teman terus sholat berjamaah, sholat maghrib atau sholat isya yang di Zaharin, kalau gue terpilih jadi imamnya, gue makin ada yang imam tersebut itu enak banget sumpah. Oke, gue kayaknya gue mau nih kayak nyebarin di lomba MTQ gitu. Kalau buat gue ya udah nanti buktiin ya di lomba. Insya Allah. Gue nggak tahu nih gue menang apa enggaknya. Ya usaha aja lah dulu. Iya, ada usaha dulu. Iya. Sobat LP3I jangan lupa ikut kelas PES tanggal 6 di LP3I Jakarta Kampus Depok. Di sana acaranya bakal meriah banget. Ada bazar makanan, ada lomba-lomba, ada selain lomba tadi apa? Pokoknya iya banget kayak gue banget deh. Iya. Ikutan. Harus ikutan ya. Harus banget. Tapi lu pada pasti masuk kan? Pasti lah. lah. Pasti lah. Gimana sih? Nah, sekarang aku mau nanya sama Kak Lian ya. Kalian tuh kan ada manage waktu pasti dalam satu organisasi. Nah, lu kan masih pernah nggak pernah kendala dalam manage waktu? Pertama dari konvensi kita dulu. Nih sobat muda, gue pernah banget bahkan sering menulis waktu. Soalnya gue bukannya jadi orang sibuk ya. Jadi tuh di tiap hari-hari biasa, sekarang makin banyak kegiatan gue gitu. Dari pagi sampai malam, kalau nggak main, ya gue ngelakuin kegiatan gue. Apalagi kan sekarang UAS ya banyak. Paling buat manage waktu sih, ya sebisa kita. Cuma kalau dari gue nih ya, kalau dari gue mungkin gue kasih note, kalau nggak alarm dari jam berapa ke jam berapa gue harus ngapain gitu. Tapi kalau buat masalah waktu ada aja tuh, soalnya yang tadi gue kasih tahu kayak bakal aja tuh kalau ada di game bakal ada yang mendadak tuh, jadi masalah banget buat waktunya di gue. Tapi yang namanya ikut band kan kita harus nerima kayak mendadak kayak gitu semua. Kalau dari gue sih kayak gitu aja sih Konsekuensi ya. konsekuensinya kayak gitu. Kalau yang sendiri. Kalau gue sih ya hampir sama sebenarnya. Ya yang dijawab Abu itu kayak udah semuanya itu yang pengen gue jawab. Jadi kayak ya gue kayak harus lebih belajar mengenai waktu lagi lah. Balik lagi ke konsekuensi ya. Iya. Ini semua orang kayak gitu deh. Iya pasti kayak itu emang udah jawabannya. Iya, pasti. Terus kita pasti kayak gitu juga jawaban lo. Iya, iya, kayak gitu juga. Tapi Emang kalau- konsekuensi juga gitu. Yang paling bikin masalah itu di manage waktu kan. Kalau gue kayak tadi tuh yang mendadak. Kalau lu pasti sama kan mendadak. Iya. Kalau lu sih kan lu humas tuh, Iya. pasti beda dong. Kalau lu kayak desain pasti banyak mendadaknya. Iya.
imam, nyari sponsor. Kalau lu? Kalau gue bukan dari BEM atau divisi gue sendiri, tapi dari kelas kegiatan kampus juga. Soalnya kan berhubung gue dari SMA ya, jadi gue kayak kurang bisa kalau misalkan tugas gue itu yang Praktek. iya praktek aplikasi kayak Excel gitu. Mungkin paling gampang ya nih. Iya dong, kasih sekali. Tapi ribetnya pas rapat doang kan? Pas saya dapat kan? Udah ribet sih, karena kalau lagi notulen aja takut ketinggalan catatan yang penting ini gitu. Sos bikin apa sih tuh? Yang biasa dikirim Rina tuh? Notulen? Notulen ya? Iya. Kenapa? Mau nyoba bikin? Ah, karena dari gue udah banyak acara kayak gitu, kita notulen. Mau notulen ya? Ah, nggak mau dong. Bisa gitu bikin notulen gitu kan? Coba dong tanya-tanya gue, saya coba mulai Tapi nanya-nanya. gue mau nanya sama dia, kalau boleh tahu kan kayak apa sih? Yang kalau yang organisasi kan tahu ya notulen itu apa? Notulen itu apa sih? Nah, nih buat sobat muda yang ketiga-I. Kalau yang nggak tahu notulen itu apa, coba bisa jelasin dari sama Vira. Ya, menurut gue aja ya, takut salah-salah gitu. Notulen itu biasanya catatan penting yang ada dalam rapat atau kesimpulan dari rapat itu kelima. Susah-susah gampang ya. Kalau misalkan kurang penjelasannya bisa cari sendiri, searching sendiri. Dan jangan lupa juga cek IG BEM ya. Tuh. Jangan lupa Catat follow. Jangan lupa follow juga, jangan cek doang. Sama yang ketiga Depok juga di follow. Buat kalian juga sobat muda yang dari P3I, habis lulus bisa masuk kampus P3 Depok Jakarta. Kampus Depok. Oke. Nanti jadi sekretaris kan di BEM. Gampang sebenarnya sekretaris, cuma gampang susah kan? Jangan ditanya, ada susahnya ada gampangnya. Yang BEM. Kalau desain tuh paling gampang ya. Itu desain yang udah ada template-nya. Itu udah paling enak banget, lu tahu kan emang ya sebagai kalau udah ada template tuh tinggal nambahin teks, font gitu-gitu Tinggal doang. diganti-ganti doang. Iya. Makanya itu keren, boleh nggak sih? Ketua BEM-nya boleh gak sih ketua BEM? Udah boleh kan ya? Boleh. Boleh. Jangan digoreng kak. Jangan digoreng. Terus lu kalau udah ikut organisasi gini setelah lulus nanti, misalnya lu mau lanjut lagi nih S1, lu mau ikut organisasi lagi ya? Nih gue. Oke. Oh, Dari dulu, gue nanya semua tuh dari dulu. Oh, ini ya. Pengen, karena kayak seru aja. Kalau di rumah kan gak ada pengalaman lain, belum tentu ya. Kalau sekarang pengen banget biar kayak muda gue bisa banyak aktivitas yang bisa lakukan gitu. Kalau gue, Iya, betul. pasti positif. Gue juga banget tuh, gue banget tuh positif tuh. Kan dulunya Cooper. Tapi kayak hawanya itu tuh hawa Cooper. negatif. Cooper tuh apaan sih? Coba kasih tau dong sama sobat muda yang P3I. Kan maksudnya Cooper itu singkatannya apa, kepanjangannya apa? Siapa tahu dia nggak tahu. Cooper itu kepanjangan dari kurang pergaulan. Jadi gampang kayak gitu sih kurang pergaulan. Iya. Singkatnya. Lu sempet jadi Cooper. Kurang pergaulan itu emang males ketemu orang, apa takut ketemu orang? Nggak takut ketemu orang sih, emang kayak ada waktu me time sendiri gitu di kamar sendiri. Lebih banyak ini time-nya gitu. Me time. Sekarang enggak. Waktunya terbagi untuk gue untuk kuliah, untuk ke rumah ini gitu banyak banget kan. Jarang dulu. Kalau lu sih, lu bakal kalau misalnya lu dari sini, Ya. lu bakal umif perguruan tinggi negeri. Lu bakal ikut organisasi lagi ya? Kalau mungkin buat jawab sekarang, gue bakal ikut lagi karena gue merasa kayak percuma aja gue SMA udah ikut kuliah yang kayak sekarang ini gue ikut organisasi, gue pengen selalu organisasi aja. Tadi ya. Iya. Sure kan emang, gue nggak tahu di kampus lain sih, cuma pasti kalau di kampus ini kita tuh yang ikut BEM dapat nilai tambahan gitu. Iya. Karena kan ya kita udah bisa membagi waktu. Mungkin juga dari beberapa waktu kita yang kita bagi, ada juga yang harus kita korbanin kan. Kayak ada tanggung jawab lebih lah. Nah, iya kan ada tanggung jawab lebih, pasti bakal kasih nilai enaknya kayak gitu. Dan kalau buat diri gue sendiri, nggak setelah ikut sih, ini gue belum selesai organisasi aja, pas masih ada di organisasi gue ngerasain kagetnya, manfaatnya, plus minusnya kan. Kayak biasanya gue di rumah, kita bahas minusnya dulu nih ya. Biasanya gue di rumah tuh, bahas plusnya dulu. Biasanya gue di rumah tuh kayak males-malesan gitu. Sekarang gue nggak bisa tuh males-malesan karena percuma gue males-malesan buat udah semua desain juga
akhirnya gue bakal ngerjain desainnya. Karena malah waktu main gue harus gue malah ngerjain desain itu sih plusnya gue jadi desainer. Minusnya ya itu kadang gue kaget, kerepotan sendiri. Ya cuma balik lagi ke konsekuensi kan. Kalau menurut gue gitu sih ya, kalau organisasi Pasti. tapi gue juga bangga sih sebenarnya sama diri sendiri, apalagi sama kita yang mulai ikut, iya yang mulai ikut bem loh. Nah sobat muda, lu harus ikut bem sih, biar lu itu seru banget. Tapi jangan ikut bem buat seru, karena kalau lu ikut bem buat seru nggak bakal bisa kerjain tugas dengan lancar gitu sih. Karena yang mereka pikir ya fun ketika masuk, mereka dapat culture shock dari bem gitu, Iya. kayak Ujung-ujungnya malah minta iya. keluar. minta keluar. Soalnya nggak ada teori doang, dalamnya belum lihat. Belum lihat dalamnya, dia nggak sesimpel itu bro. Tuh. Bisa ya? BM itu lebih dari OSIS. Iya, BEM lebih dari OSIS bener banget. Dari OSIS. OSIS nggak serepot ini. Iya benar. Bener-bener banget. Gue pernah ikut OSIS di MTS, nggak serepot ini dan nggak semikir kayak gini. Lalu dulu gue ikut OSIS MTS, terus perubahan di diri gue juga dikit. Dan gue ngerasa pas di game ini perubahan gue meningkat banget. Jauh ya. Jauh. Jauh banget. Lu percaya gak sih kalau gue dulu pinjam? Enggak sih. Gak, dulu gue pernah jadi korban bullying di sekolah gara-gara gue dulu botak terus emang gue pendiam anaknya, cuma alhamdulillah dapet circle di situ yang baik, cuma tetap aja dibully sama circle lain, circle gue yang dibully tapi kebanyakan dibully gue. Terus juga dulu pas gue masih di OSIS MTS itu benar-benar gak enak banget karena dia anaknya dari ketua OSISnya gitu, gue gak bisa begini sekolahnya soal ini termasuk kayak gitu. Gue kayak merasa kurang dianggap, sakit banget sih kalau kurang dianggap, kayak kita udah kerja juga dianggap. Itu juga kan kalau misalnya ada orang diem-diem nih di organisasi, kita ajak dong, iya nggak sih? Nah itu tuh pas gue di MTS sama sekali gue nggak diajak, gue benar kayak gue didiemin. Singkat ya. Dia singkat, gue kan jadi ngerasa kayak ini gue tugasnya ngapain sih sebenarnya? Jadi perluin juga. Iya, karena gue itu awal banget gue masuk organisasi, gue gak tahu mau ngapain dan bener-bener mental gue masih down banget cuy. Sih kalau gue di MTS, lu pernah ikut di SMK? Tapi kan ya tadi kan lu bilang ikut, Iya. dianggap gak? Ya alhamdulillah dianggap. Alhamdulillah ya. Pertama kali kan itu? Iya pertama kali. Pertama kalinya itu gua jadi ketua divisi Danus. Jadi itu Danus itu dana usaha. apa? Dana usaha. Dana usaha. Iya. Itu tuh divisi yang kayak nanti kalau misalnya kita mau ngadain event besar, kita tuh cara-cara gimana biar kita dapetin dananya tuh yang nggak tergantung dari sponsor atau sekolah. Jadi untuk tambahannya. Berarti setiap event bakal ada aja tuh yang dana dari sponsor kurang gitu ya? Iya pasti. Pasti dan lu nyari lagi. Iya. Bisa dari mana lu nyari? Biasanya kayak kita tuh bagi jadwal untuk yang anggota-anggota OSIS yang lain itu ya bikin entah dia mau jualan apa untuk mendapatkan duit, pokoknya harus menghasilkan uang gitu. Di luar sekolah pun nggak apa-apa tuh, yang Nggak penting apa-apa, menghasilkan gitu uang. aja. Kayak dia bisa live musik di kafe-kafe kan pasti nanti dibayar kan. Keren juga sekolah. Menghasilkan uang. Sekolah gua nggak gitu. Sekolah gua SMK Kenapa? enggak ini. Apa tuh? Enggak. Enggak apa? Enggak. Yang kayak bukan kalau SMK tuh kayak yang PKL. PKL ya. Oh, enggak ada PKL. Itu nggak ada. Kagak ada. Nggak Kan ada. SMK. Makanya Terus gimana ngapain tuh? makanya Di sini masih ada PKL ya? nggak ada. Kenapa nggak ada? Mungkin yang kebentrok sama yang COVID gitu. Tapi sekolah lain tuh kayak tetap aja PKL. Iya, tetap jalan. Makanya Itu kan coba sih SMP nggak ada PKL, sumpah. Gue aja ada PKL loh walaupun corona. Jadi gue tuh waktu itu emang kena corona mah, gue sih kelas 11 PKL. Jadi kelas 12 gue PKL dan yang bilangnya PKL gara-gara corona itu. hanya gua pas lulus dari situ kayak bingung nih gua nanti takut kalau pengen kerja tuh kayak kaget nih nanti ada PKL-nya ya. Gak apa-apa mam, lu ingat lu ngampus di sini, ini kuliah plus penempatan kerja. Betul sekali. Nanti di semester 5 kalian bakal dapat penempatan kerja atau magang. Tapi ada syarat juga. Sobat-sobat muda P3I jangan gampang-gampangin mentang-mentang harus kita ada kuliah plus penempatan kerja. Kalian menggampangin ntar malah IPK kalian rendah, itu jadi masalah banget buat penempatan kerja.
Kayak kemarin ada training soft skill yang dimana kalau nggak hadir itu jadi masalah juga tuh buat kuliah plus pendapatan kerja, dan gue jadi salah satu yang nggak hadir karena waktu itu gue punya alasan yang tertentu buat nggak bisa ikut. Lu ikut gak nih? Bertiga kemarin? Gua Ikut dari sore kan? Iya. Satu ruangan deh. Di Indonesia juga MC yang nggak tamu loh. MC yang pernah ngadirin di Istana Negara, ya kan? Terus namanya itu kalau nggak salah Bapak Happy Chandra. Ya, benar. Itu pas prakuliah dia juga ada kan ya? Ada. Lu ikut? Lu kenal sama gue pas prakuliah? Cuma gue tuh kayak masuk prakuliahnya tuh kayak udah paling apa sih? Yang paling akhir gitu loh. Iya. Bagus nih kampus kita ada prakuliah, jadi kita bisa Oh iya mengenal. bener juga ada prakuliah juga. Makanya jangan lupa kalian cek aja tuh IG. Nah, gue sering lupa nanti di ada di sini. Dikirimin lah ada IG BEM, LP3I, sama UKM-nya buat kalian penasaran. Ada di kamu sih? Iya. Ada di Kakao, BSA, yang nggak punya Kakao cek lagi LP3I, IG-nya. Kalau nggak bisa kalian cek UKM di Kakao. Di Kakao tuh nggak cuma di Kakao doang, di dalam itu kayak ada. Enggak, maksudnya di dalam Kakao-nya. Ada cabang-cabang lagi loh, kalian bisa main ML di sana. Ada di ML, e-sport. Ada juga. Ada nari ya, ada nari. Narinya enggak tradisional tapi modern juga. Badminton buat kalian tuh yang suka badminton tuh. Emang mantap banget ini kampus kita ya. Baik kali ini ketemu kita organisasi ya. Pertanyaan semua udah dilontarin buat organisasi. Sobat-sobat muda yang mau lontarin pertanyaan di kolom komentar gak apa-apa, lontarin aja yang kita belum lontarin, yang sahabat muda yang ketiga ini mau lontarin ke kolom komentar, oke? Kalau kita juga udah bingung mau nanya apa lagi, udah banyak banget tadi. Kalau nggak dari salah satu dari kalian gitu ada pertanyaan gitu buat organisasi. Kayak dulu kesal udah kita bahas, udah kesal. Perubahan udah harus kita bahas perubahan dalam diri kita. Terus maksud dari organisasi. Plus minus juga udah. Apa lagi ya? Organisasi di ruang lingkup. Di antara kalian selain game ikut organisasi apa lagi? Kayak UKM gitu. Kan kalau dalam UKM nggak cuma kalian jadi anggota terus ngelain UKM kan pasti jadi kayak misalnya LCC itu LP3I Komputer Club. Di dalamnya ada lagi kayak divisi buat posting-posting kayak gitu. Kalau gue sih game doang. Lu game doang? Iya. Karena mungkin dari game aja udah. Iya, Masuk. Gua awal-awal tuh ya. Gua awal udah mau masuk BEM. Terus gua masuk lagi 3 UKM atau 4 UKM. Ada SIL sama SIL Kamil sama LCC. Terus gua bener-bener semua UKM yang gua udah masukin gua nggak pernah masuk sama sekali gara-gara gua keteteran banget cuy. Gua kira kalau gua bisa manajemen waktu gua lagi, tapi ternyata nggak bisa. Kalian juga jadi paksain kalau kalian mau ikut organisasi, ikut. Kalau misalnya nggak bisa ya nggak usah ikut, karena ketika kalian ngerasa nggak bisa, kalian mau nyoba doang, itu nggak akan serius. nggak akan serius, nantinya malah jadi beban di orangnya lagi buat kerja sama kalian. Iya. Gitu loh. Tapi kalau kalian emang udah siap, nggak apa-apa. Seenggaknya sebelum masuk organisasi kalian tanya sama orang yang udah berorganisasi sebelumnya. Kayak misal gua Imam juga sama gua pas awal ketemu nih, dia udah pernah nanya gitu, kayak si Fana. Kalau gua belum kenal Vira, karena gua kenal Vira pas dalam BEM ya Vira. Kalau orang tiga ini gua waktu itu dapat dari satu tugas prakuliah movie dan kita kalah. Gue udah ditunjukin dong kalau kita kalah. Kalau kok bilang. Udah outro kita bagus loh. Outronya ya. Udah jauh. Balik lagi ke organisasi ya. Balik lagi. Ya, apalagi dong nih. Terus gua mulu yang nanya. Vira udah nanya Imam nih, biar mau nanya. Ya lu kayak nggak tahu gua aja sih Ya ampun. Mau kalau malam tugas bang, tugas bang. Keteteran nggak? Jujur sih keteteran, cuman ya udah kewajiban. Ini emang orang yang harus patut dicontoh ya. Walaupun keteteran masih bisa dilakuin sama dia. Sampai gue malam-malam ngajakin main game, main Valor tuh nggak di chat sama, nggak dibalas chatnya sama dia. Gue saat itu bener kayak ih sombong banget nih anak. Tapi ya emang di dalamnya kan nggak tahu kita ya. Ternyata dia ngerjain tugasnya dia. Belum lagi keteteran sama tugas game dia. Itu.
Iya. problemnya. Pasti kan. Problem yang paling sulit untuk diatasi itu apa sih sebetulnya? Gimana problem kayak gimana? Kalau dari gue pribadi ya, menurut gue tuh yang hambat tugas di salah satu divisi gitu, jadi kayak kita udah semangat nih mau menjalani rapat, tapi pasti ada satu orang yang kayak entar dulu deh, entar aja enggak sih, kayak benar dulu gitu. Ya, mau nggak mau kita harus ngingetin lagi kan, kayak jangan sampai kita juga keikutan. Bener. Males jadi Iya. kan, dan kita Iya. juga lupa kalau sama tugas kuliah. Takutnya malah jadi kitanya juga yang seret-seret males. Seret males, juga kerja sama tim juga berpengaruh Iya, kayak gitu kan. jadi berkurang. Jadi berkurang. Sementara di BEM ini kan chemistry-nya kerja sama tim harus dibutuhin banget kan. Dan yang terpenting gitu aja sih, lu kasih tahu aja ke orangnya, tapi jangan lu marah-marahin, jangan Ya, ngomongin, iya. karena itu malah jadinya ntar malah kerja sama tim lu kurang. Suatu saat nanti ada di event besar, ketika lu naruh rasa benci lu gara-gara dia orang kayak gini, jadi kerja sama tim lu kurang. Memang Ya kalau gue kan dari awal juga ya gitu, gara-gara ini tuh kayak pertama kali gue di organisasi, jadi sebenarnya banyak gitu kayak problem-problem yang berat bagi gue ya, kayak yang paling berat tuh kayak memanage waktu itu, karena ini pertama kalinya gitu berjualan organisasi. kalau menurut gue ini kedua kalinya, tapi bagi gue pertama kalinya, karena Ngerti? ngerti kan lu? Iya, kan beda banget. Karena beda banget dan gue ngerasain banget gitu ilmu-ilmunya. Terus belum pernah gue jadi orang kayak ngerasa ini diri gue nggak boleh malas-malasan terus ini tuh belum pernah. Coba gara-gara BEM di sini gue ngerasain kayak banyak banget ilmunya, dan yang paling berat menurut gue yaitu misal gue lagi ngejalanin waktu main gue, tiba-tiba mendadak nih ada dari divisi gue desain. Ya itu harus mau gak mau gue kerjain, karena itu adalah yang paling penting menurut gue. Kan kalau main game kan cuma have fun doang, tapi kalau tugas BEM ini bukan cuma buat gue doang, tapi buat semuanya dan buat lingkungan kampus juga kan. Iya sih. Kalau mau pengorbanan, maksudnya kalau menurut gue nih ya, sebenarnya ini bahas-bahas aja, cuma pengorbanan tuh gak harus diakuin. Ya nanti kalau ngakuin pengorbanan buat diri lu sendiri namanya bukan pengorban. Kayak misalnya contoh lu lagi di luar, dan tiba-tiba rapat, hujan-hujanan. Lu udah pernah kan? Tapi lu nggak ngakuin itu. Ini gua udah berkorban banget nih hujan-hujanan, enggak kan? Karena pengorbanan nggak diperlukan pengakuan buat diri sendiri. Pengorbanan biar jadi pengorbanan yang diakuin sama orang-orang yang udah ngeliat lu melakukan pengorbanan itu. Karena lu rela kerjanya kan? Itu sih yang pengorbanan. Apa aja yang udah lu lakuin? Terus yang udah diakuin sama orang-orang, bukan sama diri lu sendiri ya, buat organisasi tersebut. Lu bisa ceritain di pas selama di BEM ini atau mungkin di OSIS SMK lu sih. Buat di BEM ini kayak gue belum melihat semuanya karena itu juga masih baru-baru jalan rapatnya kan. Tapi kalau di organisasi sebelumnya di OSIS itu sih kayak awalnya kan sebenarnya gue masuk OSIS tuh ditempatin jadi anggota divisi kelas doang. Cuma karena mungkin orang yang belum kayak niat gitu ya masuk OSIS, jadi kayak gue diangkat ketuanya. Alhamdulillah. Menurut gue tuh suatu pengakuan dari orang asisten. Dan senang pasti ada rasa bangga. Iya, bangga. Bangga itu bukan kayak sombong tapi bangga Iya, gitu loh. tapi iya bangga aja. Iya, bangga. Lu kira gimana? Ini di luar dari sama OSIS ya. Iya. Aku gak pernah ikut OSIS. Ya, organisasi tapi yang penting lah ya. Ya, organisasi di dalam kelas. Awalnya kan kelas di SMK aku udara. Terus masuk SMK nih ditanya, siapa yang pernah udara gitu. Kayak aku gitu. Yaudah awalnya udara lagi. Kaget dong awalnya di udara lagi, gak ngomong lagi, pusing lagi gitu, balik pulang lagi. Tapi masih jadi dilakuin sama guru, jadi deket sama anak juga gitu. Nah, ketika lu masuk organisasi, rasa capek itu udah pasti bakal dapet sobat muda. Tapi gue belum pernah ini sama lu bertiga. Tapi khususnya buat cewek-cewek, karena kan pasti cewek sering banget ngerasain feeling lonely. Ketika apalagi abis capek gitu loh, butuh support. Nah, saat ini nih, support lu berdua tuh apa? Siapa gitu? Apa kalau lu Siapa? punya pacar? Siapa? Iya. Makanya sampai ke situ ya pribadi
Iya, bisa aja. Ya buat sharing-sharing aja sobat muda gitu loh. Apa mungkin lo didukung juga kan sama orang tua lo berorganisasi ini, atau mungkin ada hambatan kayak orang tua lo nggak mendukung lo di organisasi ini, kayak kan ada ya beberapa orang tua, bahkan beberapa orang tuh karakternya beda-beda. Ada orang tua yang saking pedulinya mungkin mereka punya cara sendiri, mereka tuh kayak nggak support anaknya ada di organisasi karena takut pembelajarannya terganggu. Apalagi kan kalau di kampus yang bener-bener di kampus tuh udah masuk ke jurusan gitu, bukannya kayak ilmu sosial lagi gitu loh. Ada nggak? Ya. Orang tua gue sih awalnya emang nggak setuju gue masuk BEM. Awalnya tuh. Ya, karena kan juga belum ada pengalaman OSIS. Tadi juga mau masuk OSIS tapi terhalang oleh orang tua. Iya. Aneh sih. Terus berani masuk BEM karena ya kalau gue stuck aja nggak bakalan jalan-jalan apa buat mandiri gitu. Jadi kan kalau sendiri gue bukan. Ya. Tapi Mungkin lu juga kayak pengen nunjukin gitulah ke orang tua lu Iya, gitu betul. kalau ini masuk organisasi itu kayak udah buruk lah gitu. tapi sekarang sih alhamdulillah orang tua udah ngebolehin, terus udah dia semangat gitu di support sekarang. Terus dalam organisasi jadi lebih pede lagi karena alhamdulillah. Mau sih Pak, apa masih punya pacar? Lupa dia selain orang tua. Gitu pribadi. Kalau kayak support kayak gitu, gue emang udah dari SMA gue ada program di situ, gue udah disupport dan didukung banget sama orang tua. Jadi pas waktu masuk BEM, gue tetap didukung gitu. Ya udah selama itu kegiatan yang positif, terus banyak manfaatnya, kenapa enggak gitu. Terus kalau dan gue lagi capek kayak butuh support ya gue kan nonton film-film atau drama. Full time lah. Iya. Biar gak bosan ya katanya. Dengan tugas-tugas yang susah dari BEM, makan gitu. Tapi kalau lagi baik, lagi nonton, kalau ngomongin capek, dari BEM ada lagi tugas Aduh. ada. Ya udah tidur. Oh, tidur. Oke sahabat kuliah dari DKI, tadi juga udah banyak banget yang ngebahas keluh kesah kita. Terus apa aja yang udah kita rasain di BEM, di organisasi kita. Ya kayak ada 4 orang ini yang kita sekarang dudukin ada di BEM, anggota BEM. Udah banyak banget ngerasain capek ya, capek. Tugas mendadak, tugas dari kampus, dari proker-proker lah, begitu segala macem. Tapi ya kita ngerasain perubahan diri kita sendiri dan kita siap dengan ngelakuin itu. Ini juga ada plus minusnya juga kalau kita bahas ya. Kira-kira setelah kalian nih sobat muda mendengarin cerita kita berempat, ada maksudnya tertarik gak ya, tertarik gak gitu Masuk, ini, tertarik nggak? tertarik atau enggak buat masuk ke organisasi, apalagi kalau kalian sebelumnya mau masuk ke BEM, organisasi terbesar di kampus ya kan. Badan eksekutif mahasiswa. Nah, iya. Tanggung jawab sama sangat besar. Bisa banget tanggung jawabnya guys, kalian harus siap rapat, siap kayak gitulah. Tapi percaya deh sama kita, perubahannya bakal berasa di diri kalian. Apalagi kalau kerja nanti bakal dikatakan iya udah masuk BEM, udah jadi Iya, bisa buat CV juga ya. Benar-benar. Dan ini buat tambahan juga ya. Ini bisa dijadiin CV ketika kalian sudah ikut organisasi, apalagi pas di kampus kan ikut organisasi terbesar di kampus kayak BEM. Itu bisa bikin menarik banget di mata HRD. ya. Apalagi kayak kalau buat gua gitu yang dulunya SMK-nya nggak PKL di organisasi itu kayak buat simulasi gua nanti di dunia kerja gitu, biar nggak kaget. Iya. Di BEM ini jangan salah loh, kalian bisa nemuin karakter-karakter yang kalian nggak kenalin dulu. Bener. Yang tadi gua bilang juga tuh, kalian kalau ikut berorganisasi bisa nambahin di CV buat meyakinkan para HRD kalau nggak tuh hanya anak udah berorganisasi, kerjasama ini juga bagus di CV. Jadi ya udah HRD percaya. Tapi sekali lagi dari gua, jangan sampai dengan kalian ikut berorganisasi pas kalian udah masuk kerja nanti kalian malah gampangin hal-hal yang di luar organisasi. Itu malah udah dipercaya sama orang, malah kalian nyanyiin kepercayaan orang. Itu kayaknya udah ya dari kita ya. Ya udah. Udah, karena udah cukup kali ya. Udah dikupas tuntas. Jadi kumpas-kumpas tajam silet. Jadi mungkin dari kita sampai sini aja. Kita juga udah kupas semua tentang soal lingkup organisasi ini. Kalau ada kesalahan kata dari gue juga minta maaf, dari kami semua juga minta maaf. Dari mewakili mereka juga minta maaf, karena kita manusia selalu manusia pasti melakukan kesalahan. Dan buat kalian yang mau ngasih ide atau saran mau buat tema apa lagi nih di Potski, di BEM selanjutnya.
Kalian drop aja di kolom komentar dan jangan lupa ya sekali lagi kalian follow IG LP3I Depok sama BEM LP3I Depok. Sampai jumpa di next podcast anak vokasi. Potski.